Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dan pemirsa YouTube yang menyaksikan kali pertama tayangan perdana acara Mana Kehidupan yang diproduksi di Gereja Bethel Indonesia, Jalan Nia 1 nomor 3 dan 5 Semarang. Kami percaya tayangan perdana kami ini bisa memberkati setiap orang yang rindu untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan. Adapun acara yang akan kami tayangkan ini berbincang-bincang dengan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih untuk melayani di berbagai bidang untuk bisa menolong kita, bisa memahami konsep-konsep dasar kekristenan ataupun tentang materi-materi yang bisa menolong kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini ada hamba Tuhan yang sangat luar biasa yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani di media. Beliau ini penyiar radio di Semarang, Radio Iktus. Beliau juga memiliki channel YouTube pribadi, yaitu Air Kehidupan. Di dalamnya juga banyak sekali materi-materi yang bisa menolong kita bertumbuh di hadapan Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan saat ini kita akan membahas tema tentang Alkitab. Alkitab itu masih relevan tidak? Atau kenapa ya kita harus percaya dengan Alkitab sebagai orang Kristen? Dan Alkitab ini dasarnya apa? Kenapa kita perlu membacanya, mempelajarinya, dan merenungkannya? Pada saat ini kita semua akan mendengar ulasan singkat yang dipaparkan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Saya serahkan kepada Bapak Hosea Editiono. Jadi kalau kita bicara mengenai Alkitab, itu kita bicara mengenai Allah. Karena seluruh isi Alkitab itu bicara tentang Allah. Jadi kalau Anda ingin memahami Alkitab, itu Anda harus percaya dulu adanya Allah. Jadi kalau kita tidak percaya adanya Allah, sampai kapanpun kita tidak akan ketemu. Dan untuk apa Alkitab? Karena banyak buku lain. Kalau cuma hanya perbuatan baik, ya filosofi itu banyak sekali itu. Tapi Alkitab ini aneh. Ribuan tahun mengapa masih relevan sampai hari ini? Ya, itu yang jadi pertanyaan banyak. Nah, kalau Anda ingin tahu mengapa orang Kristen itu percaya Alkitab, kita harus percaya dulu adanya Allah. Karena Alkitab mengatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, coba dibaca. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini basic dasar ya. Jadi kata percaya di sini adalah iman. Barang siapa, Alkitab mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu tentang Allah, kita harus yakin dulu bahwa Allah itu ada. Kalau Allah itu tidak bisa kita percaya ada enggak ya Allah itu ya, jangan-jangan kata orang, benar enggak ya ada neraka, benar enggak ya ada surga, kita tidak akan ketemu. Karena Alkitab jelas mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, orang itu harus ya, Alkitab mengatakan harus, bukan hanya percaya, kalau bisa tidak percaya baiklah gitu. Tetapi harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau Anda ingin memahami kenapa Alkitab itu dipercayai oleh orang Kristen ribuan tahun yang lalu, bahkan sampai dengan hari ini, Anda harus percaya dulu Allah ya. Karena di situ Allah diceritakan tentang Allah, tentang kisah-kisah bagaimana ya. Allah Nah, kita kembali kepada hal ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menceritakan dulu ya asal bagaimana manusia itu.
Alkitab mengatakan manusia diciptakan oleh Allah. Oh iya. Ya, manusia diciptakan oleh Allah. Jadi pada dasarnya dalam kehidupan ini sejak manusia pertama Adam dan Hawa berbuat dosa, maka ada satu kerinduan Allah untuk mengembalikan gambar Allah. Manusia itu dijadikan Allah menurut gambar. Jadi kalau kita lihat Didi, ya, Didi itu gambar Allah. Ya, kita semua gambar Allah. Jadi untuk ini kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Coba tolong Didi bacakan. Kejadian 3 ayat 8. 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, kata Alkitab, ya, maka bagaimana komunikasi antara Allah dengan Adam dan Hawa waktu itu, ya, terputus. Kalau dulu misalnya bisa ngomong-ngomong seperti langsung ini, ya, tetapi dengan adanya dosa mereka diusir keluar dan mereka tidak mungkin bisa komunikasi dengan Allah. Allah berkomunikasi lewat banyak hal, ya. Nanti di kesempatan lain saya akan bicara masalah suara Tuhan, ya. Nah, itu semua bisa dilihat dari Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah surat tulisan Allah kepada manusia yang dikasihinya, ya. Dan itu menarik sekali. Justru disitulah kita akan mencoba menjelaskan kenapa Alkitab, ya. Kenapa Alkitab bukan yang lain, ya. Kan ada banyak kitab-kitab, mengapa justru Alkitab? Nah, kita harus lihat dulu bahwa Alkitab ini merupakan dasar yang dipercayai oleh orang Kristen ribuan tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Mazmur pasal 11 ayat 3 di sana ditulis, coba tolong dibacakan. Mazmur 11 ayat 3, ya? Iya. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ya. Jadi apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Kita disebut orang-orang percaya, orang-orang benar, ya. Nah, dasarnya kita ini adalah Alkitab. Nah, kalau dasarnya itu sudah dihancurkan, Alkitab itu sudah tidak bisa dipercaya, ya. Buat apa jadi orang Kristen? Buat apa kita menjadi orang-orang benar, orang-orang yang percaya? Jadi kita sangat penting sekali memahami. Saya melihat ada dua macam pernyataan Allah ketika dia sudah putus hubungan dengan Adam dan Hawa, ya, untuk menyatakan keberadaannya itu, untuk komunikasi dengan manusia yang dikasihnya itu. Yang pertama saya melihat pernyataan progresif. Ya. Pernyataan ini Alkitab melukiskan satu pertanyaan, pernyataan yang progresif, yang berarti bahwa secara bertahap Allah itu menyatakan diri dan tujuan penebusannya atau rencana, ya, keselamatan yang sudah dirancangkan Allah lewat karyanya itu, lewat Alkitab. Kita lihat Allah berinisiatif untuk menebus kembali manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Nah, pernyataan kedua yaitu pernyataan umum atau pernyataan khusus, ya. Mengapa disebut khusus? Karena diberikan kepada semua manusia, tidak hanya kepada orang-orang Kristen, termasuk pemirsa yang saat ini lagi mendengarkan. Nah, umum juga berarti luas, ya. Setiap manusia diberi hati nurani untuk mengenal Allahnya melalui ciptaannya. Misalnya saja adanya benda-benda di bawah langit, ya.
adanya benda-benda di bawah langit dan alam semesta yang bisa dikenal oleh banyak orang. Jadi kalau orang berkenal Allah itu ada, nah, kita lihat ini benda-benda yang di kolong langit ini yang diciptakan Allah pasti ada kan pembuatnya. Nah itu nanti di kesempatan lain kita bicarakan mengenai evolusi dan kreativitas. Itu menarik sekali. Bagaimana ada orang bercerita bahwa bumi ini terjadi karena ledakan ya. Jadi itu menarik. Nanti di kesempatan lain kita lihat. Tetapi hari ini kita akan bicara bahwa Alkitab itu ditulis dengan ilham roh. Yang utama harus kita ketahui bahwa Alkitab itu ditulis oleh ilham roh. Tidak ada buku yang bisa berhubungan satu dengan yang lain dengan penulis yang tidak sama dalam kurun waktu 1600 tahun yang bisa nyambung. Benar. Jadi disebut Alkitab itu adalah kanonisasi ya. Jadi itu bisa menyambung dan semua itu klop. Ya. Persis menjadi sebuah buku yang dinamakan Alkitab. Ya. Alkitab itu juga kita lihat bahwa terdiri dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada kanonisasi, bagaimana itu bisa disebut Alkitab karena dari ilham oleh roh yang satu. Ya. Roh yang satu itu. Jadi tidak mungkin itu ada dalam kitab-kitab lain. Ya. Contohnya misalnya begini. Nah, kalau kita melihat di Mazmur pasal 11 ayat 3 ya, kita lihat dulu Mazmur 11 ayat 3. Tadi dikatakan apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Itu. Jadi kalau buku-buku yang lain itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi Alkitab ini dibuat oleh ilham yang diilhami oleh Roh Kudus, Roh Allah yang satu itu oleh beberapa penulis dalam kurun waktu 1600 tahun ya. Dan nyambung. Itu yang hebat. Karena itu sampai hari ini masih relevan ya. Dan kalau kita melihat, saya akan melihat dan coba menerangkan kepada Didi tentang bahwa Allah itu lewat Alkitab. Itu kalau kita melihat bersama, di sana ditulis lewat Alkitab itu bahkan ada 3.800 kali tulisan Alkitab itu yang menyatakan Allah berfirman. Ya. Kitab lain apa berani berkata mengatasnamakan Allah loh. Allah berfirman itu kan otomatis kan bahwa ini Alkitab ini yakin bahwa ini adalah roh Allah. Roh Allah yang mengilhami penulis-penulisnya. Ya, jadi Allah berfirman. Bahkan kalau kita melihat di dalam sejarah bahwa nama Allah dulu YHWH itu ditulis, kalau orang habis nulis penanya dipatahkan. Saking sakralnya orang-orang pada zaman dahulu Israel, orang Yahudi itu menganggap bahwa Allah itu Elohim, sangat mulia sekali. Nah, di dalam Alkitab itu ada 3.800 kali Allah berfirman. Nah, ini menunjukkan bahwa Alkitab ini memang diilhami oleh Roh Allah. Jadi bukan kitab biasa. Dan kemudian yang menarik lagi, yang bisa saya buktikan bahwa Alkitab itu luar biasa, kalau kita lihat di dalam kitab Nabi Yesaya ya, pasal 40 ayat 22. Coba ulang bacakan Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Nah,
Ini Yesaya, ini kitab Nabi Yesaya ini kan ditulis sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Ya. Pada waktu itu kan belum ada astronot. Bagaimana Yesaya bisa mengatakan bahwa Allah yang bertahta di atas bulatan bumi? Kok bisa mengatakan bahwa bumi itu bulat? Kok ada datar? Nah, kalau bukan Allah, Tidak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Mosok manusia berani berkata begitu? Iya. Padahal penyelidikan belum membuktikan. Kita ini yang hidup di abad milenial sangat bersyukur. Bisa membuktikan bahwa ini benar-benar Alkitab benar-benar firman Allah. Ya. Karena sebelum ada astronot ke bulan, ya, yang melihat, oh ternyata bumi itu bulat, Alkitab sudah menulis. Ini kan ajaib. Jadi maka kita lihat luar biasa. Kemudian saya buktikan lagi kalau Alkitab ini ilham roh, ya, bahwa di situ Allah turut campur tangan. Itu kita lihat lagi di dalam kitab Ayub, ya. Ayub pasal 26 ayat 7. Coba dibacakan. 26 ayat 7. Ayub 26 ayat 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ya. Kok tahu? Ayub kok bisa menulis bahwa bumi itu diletakkan dalam ruang hampa? Padahal waktu itu kan belum ada astronot. Jadi kalau kamu keluar dari atmosfer bumi, itu kan hampa. Berat badan kita jadi ringan. Ya. Teknologi belum sampai ke situ. Ribuan tahun kemudian baru ada. Ya. Itu sebabnya kalau kita lihat Salomo dia menulis, ya toh, apa yang ada sekarang ini sudah ada dulu. Ribuan tahun yang lalu itu sudah ada kata kitab pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo. Jadi Alkitab ini dahsyat, ya, dahsyat. Barang siapa yang mempercayainya, setiap ayat-ayat di Alkitab itu menjadi hidup dan tidak pernah basi sampai hari ini oleh ribuan pengkhotbah. Sampai kalau ditulis dikatakan oleh seseorang mengatakan bahwa kalau misalnya ditulis dengan tinta tidak cukup, begitu dahsyat Alkitab itu. Tapi maksud saya Alkitab dahsyat itu bukan bisa terlalu Ya, itu kadang sampai disembah. Nah, Itu hal yang keliru berarti. nah, itu yang keliru. Terus nanti kalau misalnya saya mau pergi buka Alkitab, maksud saya Alkitabnya ini firman Allahnya itu yang Ya. dahsyat, ya. Jadi di situ kita melihat bagaimana Ayub bisa tahu bahwa Allah itu membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ini kan luar biasa. Yang dahsyat lagi adalah kalau kita melihat sekarang ini, ya, bagaimana kita bisa berinteraksi lewat Zoom, lewat internet, ya, khususnya dalam musim-musim pandemi COVID-19 seperti ini. Kenapa kita bisa berinteraksi? Ribuan tahun yang lalu Ayub sudah mengatakan, ya, coba tolong dibaca Ayub pasal 38 ayat yang ke-35. Ayub 38 ayat 35. Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, ya? Ya. Kilat sabung menyambung sambil berkata. Ini kan frekuensi. Oh. Ya kan? Frekuensi itu kan gelombangnya seperti kelas ini kan ulang radio, ya. Jadi saya tahu persis bagaimana pemancar, bagaimana. Jadi ribuan tahun yang lalu Ayub sudah menulis, ya, kilatan-kilatan itu, letupan-letupan itu, frekuensi-frekuensi itu sambung menyambung, ya, sampai sambil berkata kepadamu, ya, bisa bersuara. Kita bisa mengirim suara, dan hari ini kita lihat internet terbukti Bisa ya. kita bisa berkomunikasi. Jadi saya berpendapat bahwa
Alkitab itu sendiri menyatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, ya. Karena jelas dalam Alkitab ada hampir 3.800 kali ditulis Allah berfirman dan sekali. Dan kebenaran Alkitab itu teruji, ya. Lewat tadi di saya tadi, ya, pasal 40 ayat 22, ya, bahwa bumi itu bulat. Kemudian juga lewat Ayub pasal 26 ayat 7, bumi itu tergantung dalam ruang yang hampa. Kemudian Ayub 38 ayat 35, bahwa kilat itu bisa satu menyambung menjadi sebuah suara dan perkataannya. Ianya ditulis, mananya sambung menyambung tidak. Artinya bisa menghasilkan suara. Ini kan dasar. Jadi di situ saya yakin bahwa Alkitab ini adalah dasar Tuhan, dasar kekristenan kita. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur tadi, Mazmur 11 ayat 3. Kalau dasar itu runtuh, tidak ada yang kita percaya. Kekristenan adalah hidup, dan ada dasar. Dasar itu adalah firman Allah. Berarti kan orang kalau sedang belajar dan hidup dalam kekristenan itu memang sangat, istilahnya basic, yang paling dasar yang harus jadi fondasinya adalah memang yang pertama percaya dengan Tuhan, dan jelas kalau sudah percaya dengan Tuhan juga belajar yakin bahwa Allah itu ada, dan juga mempercayai Alkitab ini sebagai perkataan atau firman-Nya Tuhan sendiri. Ya, kalau dari pemirsa ada yang saat ini mengalami kondisi sudah lama memeluk kepercayaan atau agama Kristen tapi masih belum sepenuhnya bisa mencintai Alkitab, ya maka dari tayangan ini kita mau mengajak supaya kita mengetahui lagi bahwa jangan ragu dengan apa yang Tuhan sudah sediakan lewat Alkitab, karena ini memang memancarkan kebenaran dari Tuhan sendiri dan perlu dibaca. Ya, dibaca. Nah, makanya kan bukan hanya didengar. Betul. Jadi bukti enggak? Jadi pembicaraan kita ini bukti enggak? Di Yesaya itu betul. Ya. Anda baca betul. Ya. Ini bukan. Kalau kita tidak membaca, kita tidak tahu berarti apa ya. Karena seringkali kan banyak yang hanya menggantungkan mendengarkan firman hanya 1 minggu 1 kali ketika ibadah, dan tantangannya adalah ketika sudah kondisi pandemik seperti ini tidak bisa datang ke gereja secara tatap muka, tidak membaca Alkitab, pasti mengalami kekeringan rohani, bukan begitu Pak? Kitabnya berdebu. Wah, kitabnya berdebu, manusianya juga semakin padahal sekarang ada aplikasi. Ya. Setiap saat, dimanapun, kapanpun Anda bisa baca Alkitab. Jadi saya percaya justru dengan tayangan ini kita akan semakin yakin bahwa Alkitab itu kebenaran. Jangan diragukan. Kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya Allah ada. Ya. Allah memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita akan ketemu Allah itu. Ya. Saya percaya orang yang tidak percaya Allah pun, kalau benar ada enggak Allah itu, Anda buktikan sendiri. Ya. Kalau mencari pasti ketemu. Ya. Allah sedia ditemui kapan saja. Sekarang untuk memberikan sebuah tips untuk para pemirsa dan jemaat, terkadang itu kan kalau untuk memegang dan membaca Alkitab seringkali kendalanya adalah, wah saya tidak mengerti bagian ini Pak, saya kesulitan baca Alkitab ini, tidak mudeng beberapa pasal atau beberapa narasi atau beberapa bacaan ini saya tidak tahu, saya kan bukan pendeta, gimana saya tetap bisa menikmati membaca Alkitab? Ya, saya kira ini saran yang bagus. Ya. Jadi setelah tayangan ini, karena ada yang nggak jelas, Anda bisa kirim email ke Bapak Pendeta Jose Adidiano, edidiano_jose@yahoo.com ya, atau langsung ke alamat surat kita di IBI Hosana Jalan 1 nomor 3 dan 5 Semarang. Nanti pertanyaan Anda sedapat mungkin bisa akan kita jawab untuk bahan
pembicaraan Ya, kita jangan di acara ini di segmen berikutnya ya, episode berikutnya. Ya. Oke. Saya kira begitu. Ya. Yi. Pak Hosea, terima kasih sudah hadir dan memberikan ulasan walaupun secara sederhana tapi menolong kita untuk belajar percaya bahwa jika kita saat ini sedang benar-benar rindu untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya kita harus mengenal firman-Nya. Banyak sekali hal yang perlu kita pelajari. Menarik sekali di Alkitab. Buku yang sangat menarik sekali yang tidak akan pernah usang untuk menceritakan tentang kasih Tuhan dan juga bisa menolong kita dalam setiap kondisi kehidupan kita. Tidak ada hal yang baru di Alkitab. Jadi saat ini ada pandemik, ada kesusahan, di Alkitab pun zaman dulu pernah dituliskan seperti itu. Dan makanya selalu ada jawaban. Selalu ada solusinya. Selalu ada sebuah prinsip yang bisa kita pegang dan kita bisa istilahnya terapkan bagaimana imannya orang yang sedang mengalami kesusahan seperti apa, bagaimana sukacitanya orang yang mendapatkan sebuah pengharapan yang direalisasikan. Nah, itu semua ada. Maka kita semua percaya bahwa orang-orang yang sungguh ingin mencari dan mengasihi Tuhan, mereka akan belajar dengan sungguh-sungguh juga membaca firman-Nya, merenungkan dan mengerjakannya setiap saat. Kami mengucap syukur untuk tayangan perdana ini. Kami mohon kritik dan saran bisa disampaikan ke email tadi ya, ke Pak Edithiono _Hosea @yahoo.com nanti, atau ke alamat suratnya di GBI Husana, GBI Gereja Bethel Indonesia, Husana Semarang. Jadi nanti Jalan Nias 1 nomor 3 dan 5 Semarang. Ya, semuanya akan kita tampung. Beberapa pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mungkin belum terjawabkan ataupun ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan kepada Bapak Pendeta, kita semua bisa menolong dan mendoakan setiap apa yang disampaikan kepada kami. Kami semua membuat channel ini semata-mata karena kami mengasihi Tuhan dan rindu untuk setiap orang-orang yang ingin mengenal Dia bisa tertolong dan juga terlayani. Kami mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Tuhan Yesus memberkati.